Ingin tahu bagaimana bentuk tauhid sejati? Belajarlah dengan saudara-saudara kita yang Wahabi. Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua dimuliakan Allah. Sebelum kita beranjak pada materi pembahasan video kita kali ini, sebelumnya kami ucapkan terima kasih teruntuk ashabiku semua yang sudah subscribe channel ini, like dan share video-video kami. Dan juga terkhusus apalagi yang mengkritisi, menghujat, mencaci, dalam komentarnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dukungan kalian ini bisa membuat kami lebih semangat lagi dalam berdakwah serta men-share ilmu-ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Azabiku semua, kalau ingin tahu bagaimana bentuk tauhid sejati, belajarlah dengan saudara-saudara kita yang Wahabi. Mereka pantang sujud kepada manusia, walau Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Iblis itu kelompok malaikat, golongan orang-orang yang menolak sujud kepada manusia. Sebagaimana firman-Nya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Ayat serupa ada di surah Al-Isra ayat 71, Al-Kahfi ayat 50, surat Thaha ayat 16. Meskipun Allah itu satu-satunya Tuhan yang patut disembah, perintah sujud kepada manusia biasa, Adam, juga ada. Sujud dapat bermakna macam-macam, mulai dari ta'zim atau penghormatan biasa, sampai kepada bentuk ikrar, sumpah kepatuhan dan kepengikutan atau syahadat. Pada bentuk yang terakhir ini, orang yang disujuti sudah menjadi representasi Tuhan. Ya, Rasul, Khalifah, Nabi, Warasatul Anbiya, Wali, Wasi, Ulil Amri, Imam, atau Waliyam Mursyida. Ya, mereka menjadi pusat orbit, kiblat ruhaniyah, fokus ingatan, titik rabilta, tali wasilah, atau sumber frekuensi ilahiyah. Orang-orang ini disolawati oleh Allah karena mereka merupakan pancaran dirinya sendiri. Ada unsur dirinya dalam wujud manusia-manusia biasa Adam ini. Orang-orang seperti ini menjadi mulia atau membawa mukjizat, karomah, atau unsur-unsur ketuhanan karena mujahadah mereka yang mencapai maqam ma'rifat. Ya kan, dalam bahasa Al-Quran mereka ini menjadi berpower, agung akhlaknya. Setelah diajarkan, diberikan, diturunkan, atau diijazahkan asma-asma Tuhan, dalam diri mereka terkandung batin Al-Quran, kalimah, yang sesungguhnya adalah dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Dan dia ajarkan kepada Adam semua asma. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Asabiku semua, ketika seorang Adam diberi pengetahuan semua nama asma, jadilah ia sebagai citranya. Pada tingkatan ini, seseorang sudah memiliki basmalah yang hakiki, mampu bertindak dan berkehendak atas nama Allah. Qudrah iradahnya merupakan bagian dari ilmu dan kuwah Allah itu sendiri.
Telinga, mata, tangan, dan kakinya merupakan representasi dari daya sang ilahi. Perkataannya menjadi suci, gerak-geriknya menjadi maksum atau bernilai sunnah. Taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazilu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alni a'taituhu wa la in ista'azani la'u'izannahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Orang-orang atau Adam yang seperti ini sudah menyatu dengan Tuhannya, sudah fana dan baqo dalam dimensi ketuhanan. Di mana ada dia, disitulah Allah berada. Sujud kepadanya adalah hakikat sujud kepada Allah Ta'ala. Azabiku semua. Inilah yang gagal dipahami oleh saudara-saudara kita dari jamaah Wahabi. Dengan menggunakan logika sederhana. Adam itu kan terbuat dari tanah. Untuk apa aku sujud kepadanya? Dia bukan Tuhan. Tuhan tidak ada pada wujud materi. Ya kan? Qala asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Dalam Quran surah Al-Isra 61. Iblis melihat sesuatu dari dimensi lahiriah. Ia tidak mampu menjangkau hakikat kebendaan. Ia enggan melihat kehadiran Tuhan dalam wujud semesta. Ia memandang bahwa Tuhan ada di luar sana, tidak pernah ada di sini. Sehingga ia menolak kehadiran ruh ketuhanan, para rasul, ruhullah, arwahul muqaddasah di tengah-tengah mereka. Atas nama tauhid, iblis membangun agama. Atas nama tauhid, iblis menyembah Tuhan. Atas nama tauhid, iblis mengingkari keberadaan manusia-manusia mulia. Atas nama tauhid, iblis meruntuhkan semua bangunan yang dianggap suci. Dan atas izin Tuhan pula, sampai kiamat, iblis berjanji akan terus mengajak manusia kepada pandangan lahiriahnya. Azabiku semua, iblis itu orang-orang yang taat. Para malaikat tidak pernah meninggalkan sholat, selalu berjamaah, menguasai isi kitab. Tapi bersikap apa? Bablas, mendesak realisasi para utusan Tuhan. Mulai dari Nabi terawal, sampai kepada wali-wali akhir zaman. Mungkin iblis ada benar juga. Kelihatannya ia takut kalau kita menjadi musyrik. Ya, gara-gara sujud kepada Adam. Hebatnya iblis. Ia melawan Tuhan untuk mempertahankan ketauhidannya. Ya, sebenarnya secara tauhid, tindakan iblis sudah benar. Tetapi secara adab, ia total salah. Ia berani menentang. Pada tahap ujian spiritual tertinggi, orang-orang jatuh bukan karena ia tidak bertauhid, melainkan karena masih menggunakan akal, kesombongan, intelektual. Ya, saat menerima perintah Tuhan yang terkadang sering tidak rasional. Ya,
pengetahuan, bacaan, dan hafalan yang kita miliki sering menjadi hijab bagi kita untuk patuh. Ya, sahabat semua, sebagaimana tidak ada ujian yang lebih berat bagi Nabi Ibrahim selain diperintahkan untuk membunuh anaknya, maka tidak ada ujian yang lebih berat bagi malaikat selain sujud kepada manusia, sujud kepada para nabi, wali-wali dan utusan Tuhan lainnya. Ya, mungkin termasuk Imam Mahdi, ya, akan menjadi ujian terberat bagi akal kita. Walau pada hakikatnya bukan anaknya yang harus dibunuh, tapi egonya. Bukan manusia yang disujuti, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin telah dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi, ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, ya, yang sudah subscribe channel ini, sudah like, ya, yang juga sudah share video-video kami, ya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mengkritisi, menghujat, menghina, mencaci, ya, dari video-video kami yang ada, yang telah kami upload, ya. Dengan hujatan, cacian, hinaan kalian itu mungkin bisa memotivasi kami untuk jauh lebih semangat lagi dalam berdakwah, insya Allah. Ashabiku semua dimuliakan Allah, mungkin telah dapat sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.